Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui celah-celah tirai jendela rumah mungil bergaya minimalis di sudut kompleks perumahan sederhana. Naira tengah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan favorit keluarganya. Roti bakar, telur dadar, dan segelas susu hangat untuk Raka, anak semata wayangnya yang baru saja genap berusia 3 tahun. Suara denting sendok dan aroma roti yang dipanggang menambah kesan hangat di rumah mereka yang kecil tapi penuh cinta. Di ruang tengah, Raka sedang bermain balok warna-warni sambil tertawa-tawa sendiri. Sesekali ia memanggil-manggil ibunya, menunjuk bangunan kecil yang ia buat dengan penuh kebanggaan. Meski tubuhnya terlihat mungil dan kulitnya agak pucat, sorot matanya selalu penuh semangat. Raka memang anak spesial. Ia didiagnosis memiliki kelainan jantung bawaan sejak lahir. Tapi tak sekalipun Naira ataupun Randy memperlakukan Raka seolah-olah anak yang berbeda. Mereka selalu berusaha memberikan cinta yang utuh, perlindungan yang penuh, dan kenangan masa kecil yang bahagia untuk buah hati mereka. "Bu, ini kastil Raka," kata Raka dengan lidah cadelnya, mengangkat bangunan dari balok yang hampir roboh itu. Naira tersenyum, menghampiri anaknya, lalu memeluknya dari belakang. "Wah, bagus banget kastilnya. Ini pasti untuk Mama ya?" godanya sambil mencium pipi Raka yang lembut. "Iya, buat Mama sama Ayah," jawab Raka sambil tertawa. Tawa kecil itu terdengar seperti melodi terindah di telinga Naira. Ia tahu setiap detik bersama Raka adalah hadiah, karena mereka tidak pernah tahu kapan tubuh kecil itu bisa kembali drop. Tapi pagi ini, semuanya terasa baik-baik saja. Terlalu baik, bahkan. Randy muncul dari kamar, sudah rapi dengan kemeja biru muda dan tas kerja di tangan. Ia memandang Naira dan Raka yang sedang tertawa bersama, lalu ikut tersenyum. "Pagi, dua cinta ayah," sapanya. Disambut teriakan girang Raka yang langsung berlari kecil dan memeluk kaki ayahnya. Randy membungkuk, mengangkat anaknya tinggi-tinggi, lalu memeluknya erat. "Sudah sarapan belum, jagoan?" "Belum, tunggu ayah," jawab Raka, masih dengan tawa khasnya yang menular. Mereka duduk bersama di meja makan. Tak ada topik berat yang dibicarakan. Hanya obrolan ringan tentang pekerjaan, rencana akhir pekan, dan cerita Raka tentang mimpinya tadi malam. Katanya, dia naik pesawat kertas ke bulan dan bertemu robot lucu. Naira dan Randy saling pandang, tersenyum, dan sesekali menggenggam tangan satu sama lain. Mereka tidak sempurna, namun mereka selalu mencoba untuk saling menguatkan. Itulah yang membuat rumah mungil mereka terasa seperti istana. Setelah sarapan, Randy pamit bekerja. Sebelum pergi, ia selalu punya rutinitas khusus, mencium dahi Naira, lalu memeluk Raka dan berbisik pelan, "Ayah kerja dulu ya, biar bisa beli mainan baru." Raka mengangguk mantap, seolah mengerti pentingnya peran sang ayah. Naira selalu berdiri di depan pintu, melambai hingga mobil Randy menghilang dari pandangan. Hari-hari mereka berjalan hampir seperti itu setiap waktu. Naira mengurus rumah sambil mengawasi Raka yang biasanya sibuk bermain atau menggambar. Setiap 2 minggu, mereka rutin ke dokter untuk memeriksa kondisi jantung Raka. Meski tubuhnya lemah, semangat anak itu justru seringkali membuat Naira menangis diam-diam, karena malu pada dirinya sendiri yang kadang merasa lelah, padahal Raka tak pernah mengeluh sekalipun. Sore harinya, saat Randy pulang, biasanya mereka berkumpul di halaman kecil di belakang rumah. Naira menyeduh teh, Raka bermain gelembung sabun, dan Randy duduk di kursi lipat sambil sesekali membantu Naira memotong tanaman. Mereka memang tidak punya taman luas atau mobil mewah, tapi mereka punya kebersamaan yang mungkin jarang dimiliki keluarga lain. Dan itu sudah lebih dari cukup. "Ayah, nanti kalau Raka gede, Raka mau jadi dokter," kata Raka tiba-tiba suatu sore. Randy menoleh, tersenyum. "Kenapa mau jadi dokter?" "Biar bisa sembuhin Raka sendiri. Nggak usah ke rumah sakit," jawabnya polos. Kalimat itu membuat Naira tercekat.
Ia berpura-pura mengalihkan pandangan ke tanaman, menyembunyikan air mata yang tiba-tiba menggenang. Randy bangkit, menghampiri anaknya, lalu memeluknya lama. Mereka tidak pernah menyalahkan takdir. Mereka hanya berusaha menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Kadang malam-malam, setelah Raka tidur, Naira dan Randy duduk di teras rumah, berbincang tentang masa depan. Randy selalu menjadi pendengar yang baik, meski kadang wajahnya terlihat khawatir. Ia tahu kondisi Raka butuh banyak biaya. Tapi Randy tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin melihat istri dan anaknya bahagia. Nah, ucap Randy pelan suatu malam, kalau nanti tabungan kita cukup, aku mau ajak kamu dan Raka liburan ke Bali. Raka pasti senang lihat laut langsung. Naira tersenyum, menatap wajah suaminya dengan mata berkaca-kaca. Kamu nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu. Yang penting sekarang Raka sehat. Itu aja cukup buatku. Randy memeluk Naira erat. Pelukan yang hangat, yang terasa seperti tempat pulang. Suatu hari, saat Naira tengah mengganti sprei kamar Raka, ia menemukan gambar kecil hasil coretan tangan mungil anaknya. Di kertas itu tertulis, Raka sayang mama ayah. Gambarnya sederhana, hanya coretan manusia stik dengan hati besar di atasnya. Tapi Naira menyimpannya dalam laci paling dalam. Benda kecil itu seolah menjadi pengingat bahwa setiap perjuangannya tidak sia-sia. Kehidupan mereka memang tidak glamor. Tapi siapa butuh glamor kalau rumah selalu dipenuhi tawa? Kalau setiap pagi disambut peluk hangat dan senyum tulus? Kalau setiap malam ditutup dengan ciuman lembut di dahi dan bisikan, aku bersyukur punya kamu. Begitulah hari-hari mereka berjalan, perlahan, sederhana, dan penuh cinta. Tak ada keributan, tak ada air mata yang disebabkan pengkhianatan. Hanya kesetiaan, ketulusan, dan harapan yang tak pernah padam. Namun, kehidupan adalah teka-teki. Ia tidak selalu menunjukkan tanda-tanda sebelum datang badai. Kadang, justru saat semuanya terasa paling sempurna, disitulah hidup diam-diam mulai menyiapkan luka. Tapi Naira belum tahu itu. Randy pun belum menyadari. Dan Raka, anak kecil yang polos itu, hanya tahu bahwa dunia ini indah selama ia berada di dekat mama dan ayah. Malam itu, saat Raka tidur di antara mereka, menggenggam tangan keduanya dengan erat, Naira mencium kening anaknya sambil berbisik, "Terima kasih, Tuhan, untuk hidup yang indah ini." Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan bulan, doa itu akan berubah menjadi jeritan. Bahwa senyuman pagi itu akan menjadi kenangan terakhir yang utuh. Tapi untuk malam ini, biarlah mereka menikmati cinta yang ada. Karena esok belum tentu seindah hari ini. Dan begitulah, di sebuah rumah kecil di ujung kota, hidup 3 jiwa yang saling mencintai sepenuh hati. Untuk saat ini, semuanya masih baik-baik saja. Karena esok belum tentu seindah hari ini. Itulah kalimat yang terus bergema di kepala Naira sejak malam itu. Setiap detik yang berlalu terasa sangat berharga, terutama saat menyaksikan Raka tertidur lelap di antara dirinya dan Randy. Tangan mungilnya menggenggam erat tangan kedua orang tuanya seolah takut terlepas. Senyum kecil mengembang di wajah polos itu, dan bagi Naira, tak ada hal lain di dunia ini yang lebih membahagiakan daripada melihat anaknya bisa tidur dengan damai. Namun kedamaian tak selalu bertahan lama. Beberapa minggu setelah malam penuh kehangatan itu, Raka kembali drop. Tubuh kecilnya panas, napasnya sesak, dan wajahnya pucat. Naira langsung membawa Raka ke rumah sakit. Lagi-lagi, dokter memutuskan untuk merawat Raka secara intensif. Kondisi jantungnya melemah lagi. "Bu Naira, kita harus pantau terus, jangan sampai telat," kata dokter dengan nada serius. Hari-hari berikutnya, Naira nyaris tak pernah pulang. Ia menemani Raka di ruang rawat, mengusap keningnya dengan kain basah, membacakan buku dongeng, dan menyanyikan lagu lulabi yang sama setiap malam. Randy, meskipun terlihat lelah, tetap bolak-balik dari kantor ke rumah sakit, membawa makanan,
pakaian, dan semangat. Namun, semua itu mulai menyita banyak hal. Pekerjaan Naira sebagai guru les privat harus ia tinggalkan. Awalnya ia mencoba tetap mengajar dari rumah, tapi lama-lama, fokusnya terkuras hanya untuk Raka. Maka ia memutuskan berhenti total. Aku nggak bisa bagi waktu, Ren. Raka butuh aku penuh. Kalau aku tetap kerja, aku takut kecolongan lagi, ucap Naira suatu malam, saat mereka duduk di bangku tunggu rumah sakit. Randy menatap mata istrinya lama, kemudian mengangguk. Kalau itu keputusanmu, aku dukung. Aku lembur aja, cari tambahan. Yang penting kita sama-sama kuat, ya. Naira tak kuasa menahan air mata. Randy tak pernah sekalipun memaksanya kembali bekerja. Ia tahu, untuk perempuan sekuat Naira saja bisa menyerah pada situasi, berarti keadaan memang berat. Sejak hari itu, Randy hampir setiap malam pulang larut. Ia mengambil proyek-proyek tambahan dari kantor, bahkan sesekali menawarkan bantuannya kepada kenalan untuk mengerjakan desain atau laporan di luar jam kerja. Semua itu demi biaya pengobatan Raka yang tidak pernah kecil. Tapi, sesibuk-sibuknya Randy, ia tak pernah absen menemani hari ulang tahun anaknya. Hari itu, ulang tahun Raka yang keempat. Naira sudah mempersiapkan sejak pagi. Meski sederhana, ia menghias ruang tamu kecil mereka dengan balon warna-warni dan pita kertas yang ia buat sendiri. Kue ulang tahun mereka beli di toko roti langganan, yang meski kecil, tetap memberikan kesan hangat. Di atas kue itu tertulis, "Selamat ulang tahun, Raka kesayangan mama dan ayah." Raka mengenakan baju putih dengan celana pendek bergaris. Pipinya mulai berisi lagi meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Tapi hari ini ia tampak sangat ceria. Mungkin karena melihat rumah kecilnya dihias seperti istana. "Ini, buat Raka semua, Ma?" Tanyanya polos, matanya berbinar. "Iya, sayang. Hari ini kamu pangeran kecilnya Mama," jawab Naira sambil mengelus rambut anaknya. Randy pulang lebih cepat hari itu. Meski kelelahan tampak jelas di wajahnya, senyumnya tetap utuh saat melihat anak dan istrinya menyambut di depan pintu. Di tangannya ada sebuah kotak kecil berisi mobil-mobilan warna merah. Hadiah sederhana tapi sangat berarti bagi Raka. "Selamat ulang tahun, jagoan ayah," ucap Randy, memeluk anaknya erat. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun dengan pelan, karena Naira tak ingin Raka terlalu lelah. Setelah meniup lilin dan memotong kue, mereka duduk bersisian di ruang tengah, menikmati potongan kue sambil tertawa bersama. Tidak ada tamu, tidak ada pesta meriah, hanya mereka bertiga. Tapi kehangatan yang terasa saat itu melebihi pesta ulang tahun anak manapun yang penuh dekorasi mewah dan badut profesional. "Mama, Ayah, Raka senang banget hari ini," bisik Raka di antara kunyahan kuenya. "Raka mau ulang tahun terus." Naira memeluk anaknya dari belakang, sementara Randy mengelus punggung mereka berdua. Di mata orang lain, mungkin itu hanya perayaan kecil yang tak berarti. Tapi bagi keluarga kecil ini, itulah kebahagiaan sejati. Bahwa mereka masih bisa berkumpul, masih bisa tertawa, dan masih bisa mencintai tanpa syarat. Namun, di balik senyuman mereka malam itu, ada banyak hal yang mulai mengganjal. Tagihan rumah sakit mulai menumpuk. Asuransi hanya menanggung sebagian, dan sisanya harus dibayar sendiri. Randy mulai terlihat lebih kurus, lebih sering batuk karena kelelahan, dan kantong matanya semakin dalam. Naira tahu, suaminya berjuang keras, dan itu membuat hatinya nyeri. Tapi ia tak tahu harus bagaimana. Ia sudah tidak bekerja. Tabungan makin menipis. Dan mereka belum tahu sampai kapan kondisi Raka akan terus stabil seperti sekarang. Tapi malam itu, mereka memilih menunda semua kekhawatiran itu. Mereka hanya ingin menikmati ulang tahun Raka yang keempat. Mungkin satu dari sedikit hari bahagia yang bisa mereka simpan di dalam hati. Usai makan malam, Raka tertidur dalam pelukan Naira.
Randy duduk di sisi ranjang, memperhatikan wajah mungil anaknya yang tampak damai. "Kamu capek, Ren?" tanya Naira pelan. Randy mengangguk, tapi tersenyum. "Capek banget. Tapi lihat Raka senang kayak tadi, rasanya semua terbayar." Naira meraih tangan suaminya, menggenggam erat. "Makasih ya, udah jadi ayah yang baik, suami yang kuat." Randy hanya mengangguk, matanya menerawang ke langit-langit. Dalam diam, ia menahan air mata. Ia tahu dirinya harus kuat. Tapi kadang, ia hanya ingin ada yang memeluk dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa mereka tidak akan kehilangan anak mereka. Bahwa semua usaha ini akan berujung pada kebahagiaan yang lebih besar. Sayangnya, hidup tidak selalu memberi kepastian. Dan malam itu, saat hujan turun pelan di luar jendela, Naira dan Randy hanya bisa berharap bahwa keesokan hari masih bisa mereka jalani bersama. Bahwa Raka akan tetap tersenyum. Bahwa cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi apapun. Pagi-pagi esoknya, Naira terbangun karena mendengar suara batuk Raka yang cukup keras. Ia langsung panik dan membangunkan Randy. Tapi tak berselang lama, batuk itu mereda. Raka hanya terbangun karena kedinginan. Naira menyelimuti tubuh anaknya dan memeluknya erat. Ia tahu betul, tubuh kecil itu terlalu rapuh untuk sering kena udara malam. Maka sejak saat itu, ia makin ketat menjaga asupan gizi dan jadwal tidur Raka. Ia menjadi lebih protektif dari biasanya, bahkan terkesan berlebihan. Tapi siapa yang bisa menyalahkan seorang ibu yang hanya ingin melindungi anak satu-satunya dari kemungkinan terburuk? Hari-hari berlalu. Randy semakin sibuk, Naira semakin lelah, dan Raka tetap ceria meski sesekali tubuhnya melemah. Namun di antara kepenatan dan kekhawatiran itu, cinta tetap jadi bahan bakar utama. Mereka saling menguatkan, saling menopang, dan saling percaya bahwa selama mereka bersama, semua akan baik-baik saja. Namun seperti yang selalu terjadi dalam hidup, di balik ketegaran, perlahan retak mulai muncul. Randy mulai sering diam. Pulang lebih malam dari biasanya. Kadang ia terlihat seperti menyimpan sesuatu. Tapi Naira belum menyadari sepenuhnya. Ia terlalu fokus pada Raka, pada urusan rumah tangga, pada berhemat agar semua bisa tetap berjalan. Malam itu, setelah Raka tidur lebih awal, Naira duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap foto keluarga mereka yang dipajang di dinding. Foto yang diambil setahun lalu, saat Raka baru bisa berjalan. Saat semuanya masih terasa lebih ringan. Wajah Randy di foto itu tampak berbeda dari sekarang. Lebih segar, lebih ceria. Naira menghela napas panjang. Ia tahu semua orang berubah. Tapi ia hanya berharap, cinta mereka tidak ikut berubah. Dan di kamarnya, Randy berdiri menatap layar ponselnya lama sekali. Ada sebuah pesan yang belum ia balas. Pesan dari seseorang yang baru-baru ini mulai masuk ke dalam hidupnya, pelan-pelan, tanpa rencana, tanpa ia sadari, bahwa benih-benih masalah telah mulai tumbuh di sela-sela ketegaran dan perjuangan mereka. Namun malam itu, belum ada ledakan. Belum ada pertengkaran. Belum ada pengkhianatan. Hanya tanda-tanda kecil yang belum terucap. Hanya bayangan-bayangan samar dari badai yang mendekat. Sementara di kamar tidur, Naira memeluk Raka lebih erat, dan membisikkan doa seperti malam-malam sebelumnya. "Raka sayang, Mama akan jaga kamu terus. Sampai kapanpun." Dan langit malam di atas rumah kecil mereka tetap sama. Gelap, tenang, dan penuh rahasia. Naira tersenyum kecil saat melihat foto ulang tahun Raka yang keempat terpajang di dinding ruang tamu. Ia duduk di sofa, memegangi album kecil berisi kenangan sederhana mereka. Di sana, Randy terlihat begitu hangat memeluk Raka, seolah dunia mereka hanya berisi tawa dan kebersamaan. Tapi beberapa minggu setelah momen itu, semuanya mulai berubah perlahan. Senyuman Randy menjadi jarang terlihat, suaranya terdengar lebih pelan, dan pelukannya terasa lebih singkat dari biasanya.
Randy mulai sering pulang malam. Awalnya Naira tidak berpikir macam-macam. Ia yakin, suaminya hanya kelelahan karena beban pekerjaan yang semakin meningkat. Kantornya memang sedang mengerjakan proyek besar yang katanya bisa menentukan masa depan timnya. Maka setiap kali Randy pulang dalam keadaan lelah, Naira hanya menyambut dengan senyuman dan segelas air hangat. Namun malam demi malam, Naira mulai merasakan keganjilan. Randy tak lagi mengeluh seperti biasa, tak lagi bercerita tentang rekan kerja yang menyebalkan, atau bos yang menuntut target tinggi. Ia hanya diam, lebih banyak menunduk di meja makan, terkadang hanya menatap makanan tanpa menyentuhnya. Jika Raka menghampiri dengan riang, Randy akan tersenyum. Tapi itu senyum yang dipaksakan, dan Naira bisa merasakannya dengan sangat jelas. Sampai suatu hari, saat Naira tengah mencuci piring di malam hari, ia mendengar suara Randy berbicara di balkon. Suaranya pelan, seolah tak ingin didengar siapapun. Ia mendekat perlahan, tidak berniat menguping, tapi telinganya menangkap sepenggal kalimat. "Makasih ya, kamu selalu bikin aku tenang." Hati Naira mencelos. Ia berdiri mematung di belakang tirai dapur, tak mampu melangkah, tak juga mampu berpikir jernih. Tapi ia memilih untuk percaya. Percaya bahwa mungkin itu hanya teman kantor, seseorang yang memberi semangat karena Randy memang sedang kelelahan. Ia menepis segala kemungkinan buruk dari pikirannya, menutup pintu hatinya rapat-rapat agar prasangka tidak masuk dan merusak kepercayaan yang ia bangun selama ini. Esok harinya, Randy berangkat kerja seperti biasa. Namun kali ini, ia tampak lebih rapi dari biasanya. Parfum yang biasanya hanya digunakan saat pertemuan penting kini tercium kuat bahkan dari ruang tamu. Naira memperhatikannya diam-diam, dan saat Randy pamit, ia hanya bisa mengangguk kecil. Di kantor, Randy memang sedang berada di bawah tekanan besar. Proyek kampanye iklan yang ia tangani melibatkan klien besar dari luar negeri, dan ia harus bekerja siang malam demi menyelesaikannya. Di tengah kepadatan itu, hadir seorang rekan baru bernama Clara. Perempuan berambut panjang dan pembawaannya tenang itu langsung mencuri perhatian banyak orang di kantor, termasuk atasan mereka yang langsung menempatkan Clara di tim yang sama dengan Randy. Clara bukan hanya cerdas dan kompeten, tapi juga punya pembawaan hangat yang menyenangkan. Ia sering membawakan kopi untuk rekan-rekannya, dan tak segan membantu menyelesaikan pekerjaan orang lain saat mereka kewalahan. Randy awalnya hanya menganggap Clara sebagai rekan kerja biasa. Tapi kehadirannya yang konsisten, menyapa dengan senyum, menawarkan bantuan, bahkan sekadar bertanya, "Sudah makan siang belum?" Perlahan mulai menyusup ke ruang pikirannya yang lelah. Pada awalnya, Randy menjaga jarak. Ia tahu batasannya sebagai suami dan ayah. Tapi tak bisa dipungkiri, perhatian Clara terasa seperti oase di tengah gurun lelah yang selama ini ia alami. Ia merasa didengar, merasa dihargai sebagai pribadi, bukan sekadar pencari nafkah. Sesuatu yang entah sejak kapan mulai terasa hilang di rumahnya. Sementara itu, di rumah, Naira mulai menyadari bahwa komunikasi di antara mereka mulai renggang. Randy lebih sering menatap ponsel daripada menatap matanya. Ia tak lagi menanyakan kabar harian atau mendengarkan cerita Naira tentang Raka. Bahkan ketika Naira menunjukkan hasil menggambar Raka di dinding, Randy hanya melihat sekilas dan berkata pelan, "Bagus," lalu kembali ke layar gawainya. Malam itu, saat Randy sudah tertidur, Naira duduk di sampingnya. Ia memperhatikan wajah suaminya yang dulu selalu meneduhkan hatinya. Tapi kini, wajah itu terlihat asing. Ada jarak yang tak terlihat tapi terasa sangat nyata. Ia memegang tangan Randy perlahan, menggenggamnya sejenak, lalu berbisik pelan, "Kamu capek ya? Maaf aku nggak bisa bantu banyak." Randy tak menjawab, hanya menarik napas dalam-dalam tidurnya. Hari-hari berlalu. Clara semakin sering bersama Randy, apalagi saat lembur yang nyaris setiap malam. Mereka mulai terbiasa makan malam bersama di ruang pantry kantor, berbagi cerita lelah,
dan tertawa kecil di sela tekanan deadline. Randy tidak pernah berniat untuk bermain hati, tapi ia tak bisa mengelak dari rasa nyaman yang Clara tawarkan. Ia membandingkannya dengan rumahnya sendiri yang kini terasa dingin dan penuh diam. Namun di dalam hati kecilnya, Randy tahu, ia hanya sedang lelah. Dan rasa lelah itu bukan karena Naira, bukan karena rumah yang tak sempurna, melainkan karena dirinya sendiri yang terus menuntut lebih, terus merasa kurang, dan tak pernah benar-benar beristirahat dalam arti sebenarnya. Satu malam, saat Clara mengantar Randy ke lobi kantor karena hujan deras, mereka terjebak dalam obrolan panjang di bawah atap parkiran. Clara menatap Randy dengan sorot mata yang berbeda malam itu. "Ren, kamu tuh baik banget, perhatian, dan aku tahu kamu udah punya keluarga. Tapi jujur, kadang aku berharap kamu nggak menikah." Randy terdiam. Hujan deras menutupi suara degup jantungnya yang tiba-tiba melonjak. Ia menatap mata Clara yang tak berkedip, dan ia tahu, ini adalah titik bahaya. Ia bisa saja memilih untuk berpura-pura tidak mendengar, atau menanggapi dengan canda. Tapi dalam hatinya, ada suara yang mengingatkan. Di rumah, ada Naira dan Raka yang menantinya. Ada perempuan yang pernah menahan lapar demi membeli obat untuk anak mereka. Ada senyum kecil Raka yang tak pernah berhenti percaya bahwa ayahnya adalah pahlawan. Randy menarik napas. "Clara, makasih ya. Tapi, aku nggak bisa. Kamu baik, tapi aku udah punya semuanya di rumah. Aku cuma lagi capek. Dan capek itu bukan alasan buat salah jalan." Clara menunduk. "Maaf." Randy mengangguk pelan. "Nggak apa-apa. Kamu orang baik. Tapi jangan berharap sama orang yang hatinya udah punya rumah." Malam itu, Randy pulang lebih awal. Saat membuka pintu rumah, ia melihat Naira tertidur di sofa dengan selimut yang setengah jatuh. Raka sudah terlelap di kamar. Randy menghampiri istrinya, menarik selimut itu, lalu memandangi wajah yang mulai tampak lelah. Ia menyadari betapa selama ini ia terlalu fokus pada kelelahan dirinya, sampai lupa bahwa Naira juga manusia, yang mungkin lebih lelah darinya, tapi tetap bertahan tanpa mengeluh. Randy duduk di samping Naira, mengusap rambut istrinya perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menangis dalam diam. Sementara itu, Clara duduk sendirian di kursi kantor yang kini sepi. Hujan masih turun, dan gemuruh petir sesekali memecah kesunyian. Ia membuka ponselnya, melihat foto ayahnya yang meninggal setahun lalu. Ia ingat, ayahnya pernah berkata, "Jangan rusak rumah orang lain kalau kamu sendiri belum bisa membangun rumah untuk dirimu." Dan malam itu, Clara tahu, ia telah melanggar pesan itu, walau hanya dalam hati. Di rumah, Naira terbangun saat merasakan tangan Randy menggenggam tangannya. Ia membuka mata pelan dan mendapati suaminya menatapnya dengan tatapan yang belum pernah ia lihat selama beberapa bulan terakhir. Penuh luka, tapi juga ketulusan. "Maaf ya, Nah," bisik Randy lirih. Naira terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. "Kita sama-sama capek ya." Randy menghela napas panjang. Ia memeluk istrinya erat, seolah ingin menumpahkan semua kegundahan yang selama ini ia pendam. Dalam pelukan itu, Naira tahu bahwa mungkin badai belum benar-benar reda. Tapi setidaknya malam ini, mereka memilih untuk bertahan bersama, bukan menyerah sendirian. Dan untuk Naira, itu sudah cukup. Hari itu hujan deras mengguyur kota sejak pagi. Naira baru saja selesai membereskan dapur ketika telepon dari sekolah masuk. Suara guru terdengar cemas, memberitahu bahwa Raka tiba-tiba demam tinggi dan muntah-muntah. Tanpa pikir panjang, Naira langsung meluncur ke sekolah, membopong Raka ke rumah sakit terdekat, sendiri. Randy yang dihubungi mengatakan ia sedang dalam rapat penting dan tidak bisa meninggalkan kantor. Di ruang IGD, Naira berdiri dengan tangan menggenggam erat jemari Raka yang terkulai lemas di ranjang rumah sakit.
Matanya merah karena kurang tidur dan tangis yang terus ia tahan. "Mama di sini, Nak. Kuat ya?" bisiknya sambil mengelus rambut anaknya. Perawat datang dan meminta izin untuk membawa Raka ke ruang observasi. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter menyarankan Raka dirawat inap karena mengalami infeksi virus yang menyerang pencernaannya. Hari berganti malam. Hujan belum reda. Naira duduk di kursi kecil samping ranjang Raka, menatap kosong keluar jendela rumah sakit. Matanya sembab, tubuhnya lelah, dan hatinya mulai rapuh. Randy belum juga datang. Pesan-pesan yang ia kirim hanya dibalas dengan singkat. "Maaf, sayang. Masih banyak yang harus diselesaikan. Besok pagi aku ke sana, ya." Namun pagi pun tiba, dan Randy tak kunjung datang. Yang datang justru pesan lain dari Clara, tanpa sengaja terbaca oleh Naira saat ponsel Randy tertinggal di meja ruang tamu malam itu. Sebuah pesan berisi foto bekal makan siang yang dihias lucu dan kalimat manis. "Semangat kerja ya, Kak Randy. Jangan lupa makan siangnya. Aku masakin spesial." Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Hati Naira mencelos. Ada jeda napas yang mendadak terasa berat. Bukan hanya karena tubuh yang lelah, tapi karena firasat yang selama ini ia pendam mulai mengetuk-ngetuk kesadarannya. Namun Naira menepis pikirannya sendiri. Ia tidak ingin menjadi istri yang paranoid, tidak ingin curiga tanpa bukti. Ia tetap berpikir positif. Mungkin Clara hanya rekan kerja yang perhatian, tak lebih. Randy pun tak pernah menunjukkan gelagat aneh yang berarti, kecuali absennya ia saat-saat genting seperti ini. Beberapa hari dirawat, kondisi Raka mulai membaik. Naira bersyukur, namun di sisi lain ia makin sadar bahwa semua ini ia tanggung seorang diri. Bahkan saat Raka mengigau memanggil, "Papa, Papa mana?" Naira hanya bisa memeluk anaknya dan berbisik lirih, "Papa lagi sibuk, Nak. Tapi Mama di sini." Setelah Raka diperbolehkan pulang, rumah kembali sunyi. Randy tetap sering pulang larut malam, dengan alasan rapat atau kerja lembur. Tapi Naira tahu, ada yang berbeda. Cara Randy memeluknya kini terasa sekadar formalitas. Tatapan matanya sering kosong, seperti pikirannya tak berada di rumah. Ia jarang bercengkrama dengan Raka, bahkan melewatkan ulang tahun pernikahan mereka dengan alasan sedang ada presentasi penting. Naira mulai merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Ia melakukan semuanya, memasak, membersihkan, mengurus anak, menemani belajar, membawa ke dokter, sendiri. Ia bahkan sudah lupa kapan terakhir kali mereka makan malam bersama sebagai keluarga. Dan setiap kali ia mencoba berbicara, Randy selalu tampak tidak benar-benar mendengarkan. "Nanti, ya, aku capek banget." Itu jawabannya hampir setiap hari. Sementara itu, Clara makin berani. Ia tak lagi hanya mengirim makanan, tapi juga mengirim hadiah kecil, seperti jam tangan baru, dasi bermerek, bahkan parfum mahal. Naira melihat barang-barang itu di meja kerja Randy, namun saat ditanya, suaminya hanya menjawab, "Dari kantor, bonus karyawan." Naira hanya mengangguk pelan, walau hatinya makin tergores. Suatu malam, saat Naira terbangun untuk ke kamar mandi, ia melihat bayangan cahaya dari ruang kerja Randy. Dengan langkah pelan, ia mendekat, mengira suaminya mungkin sedang begadang kerja. Namun saat sampai di pintu, ia mendengar suara tawa pelan dari Randy. Dan satu kalimat samar yang terdengar membuat lutut Naira lemas. "Jangan manja gitu dong, Clara. Kamu tahu aku juga kangen." Selebihnya, suara itu berubah jadi bisikan-bisikan tak jelas. Naira mematung. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin masuk dan menghadapi, tapi tubuhnya membeku. Ia kembali ke kamar, menatap langit-langit kamar dengan mata terbuka lebar sampai fajar menyingsing. Dan pagi itu, ia memutuskan untuk diam. Ia tidak ingin berdebat. Ia ingin tahu sejauh apa Randy akan membawa kebohongannya itu.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti sandiwara. Naira tetap menjalankan peran istri dan ibu, dengan senyum palsu yang makin sempurna. Tapi batinnya bergejolak. Ia mulai mengamati lebih teliti. Ia mencatat jam-jam kepulangan Randy, mencatat tanggal barang-barang baru muncul di rumah, dan memperhatikan ekspresi Randy tiap kali nama Clara disebut. Randy semakin defensif, bahkan mulai mudah marah jika ditanya hal kecil. Sampai suatu hari, Naira memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia datang ke kantor Randy, berpura-pura mengantar makanan. Resepsionis mengenalinya, namun terlihat canggung. "Maaf, Bu. Pak Randy sedang rapat di luar kantor bersama Bu Clara," katanya. Naira tersenyum sopan, padahal di dalam dadanya bergemuruh. Ia keluar dari kantor itu dengan langkah cepat, menyusuri jalan tanpa arah. Pikirannya kacau. Ia merasa bodoh, merasa lelah, merasa tak dianggap. Padahal selama ini, ia hanya ingin menjadi istri yang mendukung dan mencintai tanpa syarat. Tapi mengapa peran itu terasa seperti beban sepihak? Malam itu, Randy pulang dengan wajah biasa saja. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Ia mencium kening Raka yang sudah tertidur, lalu duduk di sofa dan membuka laptop. Naira berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Air matanya menggenang, namun ia tahan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Ren, boleh kita bicara sebentar?" Randy tidak langsung menjawab. Matanya tetap tertuju pada layar. "Besok aja, ya. Aku lagi revisi laporan." Naira tidak bergerak. "Kalau aku mati besok, kamu juga bakal bilang, 'Besok aja'?" Randy mendongak. Tatapannya terkejut. "Apa maksud kamu ngomong kayak gitu?" "Aku lelah, Ren. Lelah banget. Rasanya seperti hidup di rumah ini sendirian. Bahkan saat anakmu sakit, kamu bahkan tidak sempat datang. Tapi aku lihat kamu sempat kirim emoji hati buat Clara." Randy terdiam. Matanya berkedip cepat, seolah baru tersadar semua yang ia sembunyikan selama ini mulai terkuak. "Aku nggak bodoh, Ren. Aku cuma terlalu cinta." Tapi bahkan cinta itu sudah mulai terasa menyakitkan. Randy bangkit berdiri. "Kamu salah paham. Clara itu cuma teman kerja. Dia yang bantu banyak proyek aku." Naira tertawa lirih. Tawa getir penuh luka. "Kalau kamu mau tetap percaya kebohongan itu, silakan. Tapi jangan pernah bilang kamu nggak mempermalukan pernikahan kita." Randy mendekat, hendak memeluk, tapi Naira mundur satu langkah. Ia belum siap didekati dengan kata-kata manis setelah semua luka itu menganga. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini?" katanya sambil menatap suaminya dalam-dalam. "Bukan tentang perempuan itu. Tapi karena kamu membuatku merasa tidak cukup. Padahal selama ini, aku memberi semuanya." Randy tak berkata apa-apa. Ia berdiri di sana, bungkam, seperti kehilangan kata. Naira melangkah pergi, masuk ke kamar, memeluk Raka yang tertidur pulas. Dalam diam, ia menahan tangis. Karena malam itu, ia merasa dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak, dan retakan itu tak lagi bisa disembunyikan. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Namun hidup tak pernah memberi waktu lama untuk meratapi luka. Keesokan harinya, rumah mereka dipenuhi kecemasan baru. Raka, putra kecil mereka yang biasanya ceria dan aktif, mendadak demam tinggi dan muntah-muntah tanpa henti. Naira panik. Ia menggigil saat meraba tubuh Raka yang panasnya tak wajar. "Randy, bangun. Ren. Kita harus ke rumah sakit sekarang," serunya sambil menggendong tubuh kecil yang mulai lemas itu. Randy masih setengah mengantuk. Tapi begitu melihat wajah pucat anaknya, ia langsung terjaga. Dalam diam, keduanya membawa Raka ke rumah sakit terdekat.
Hati Naira berdebar tanpa henti. Tangannya terus mengusap peluh di dahi anaknya. Sesampainya di IGD, dokter dan perawat langsung menangani Raka. Naira hanya bisa berdiri di balik pintu kaca, menahan isak yang mulai pecah. Ia tak peduli bajunya kusut, wajahnya tanpa bedak, atau matanya sembab. Hatinya terkoyak melihat tubuh kecil itu tergolek dengan jarum infus menancap di tangan mungilnya. Randy berdiri di sampingnya, tapi entah kenapa keberadaan pria itu tak memberi rasa tenang. Justru diamnya, pandangnya yang kosong, dan jari-jarinya yang sibuk menggenggam ponsel terus-menerus, membuat Naira merasa asing. Hari pertama di rumah sakit terasa seperti tahun yang panjang. Naira tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang Raka, menggenggam tangan anaknya, menyeka peluhnya, dan membisikkan doa tanpa henti. Sementara Randy lebih sering berada di sudut ruangan, sibuk dengan gawainya. Ia menunduk lama, sesekali tersenyum kecil melihat layar. Naira perhatikan, tapi tak berkata apa-apa. Ia sedang tak punya tenaga untuk bertanya atau mencurigai. Tapi rasa perih itu tak bisa dibohongi. Di tengah perjuangannya menyelamatkan anak mereka, Randy seperti hidup di dunia lain. Dunia yang tidak mengandung sakit, peluh, atau air mata. Pagi menjelang. Naira sempat tertidur sebentar di pinggir ranjang. Saat terbangun, ia mendengar suara pelan dari arah belakang. Randy sedang menerima telepon. Iya, maaf. Semalam aku nggak bisa balas. Anakku sakit. Iya, aku juga kangen, kata Randy dengan suara rendah, seolah takut terdengar. Tapi Naira mendengarnya. Ia tidak bergerak. Ia berpura-pura masih tertidur, padahal hatinya sudah koyak. Kalimat terakhir itu, aku juga kangen, bergaung di kepalanya seperti cambukan. Namun ia memilih diam. Seperti yang sudah-sudah. Ia pikir, mungkin diam adalah bentuk kasih yang paling menyakitkan, tapi paling bijak. Beberapa hari berlalu. Raka masih belum juga membaik. Dokter menyebutkan dugaan demam berdarah dan infeksi saluran cerna. Naira semakin stres. Ia tidak hanya lelah fisik, tapi juga batin. Suatu siang, saat ia menggendong Raka yang rewel, Randy justru sibuk tertawa pelan di balik tirai. Lagi-lagi dengan ponsel di tangan. Kamu bisa keluar ruangan dulu kalau mau main HP. Ren, ucap Naira akhirnya. Suaranya datar, tapi tajam. Randy sedikit tersentak. Aku nggak main HP. Ini kerjaan, jawabnya defensif. Naira menatapnya lurus. Tertawa sendiri itu bagian dari kerjaan juga. Randy terdiam. Tidak menjawab. Lalu pergi keluar tanpa sepatah kata pun. Naira menunduk, mencium ubun-ubun Raka yang mulai tenang di pelukannya. Matanya kembali basah. Di tengah cobaan yang paling berat ini, ia merasa sendirian. Randy hadir secara fisik, tapi hatinya entah di mana. Beberapa kali, Naira memergoki notifikasi pesan dari nama kontak C yang muncul ketika Randy lupa mengunci layar ponselnya. Jangan sedih ya. Kalau kamu capek, peluk aku aja. Memberikan ciuman. Kamu kuat. Aku tahu kamu nggak bahagia sama istrimu. Naira tidak pernah membuka pesan-pesan itu lebih dalam. Tapi isyaratnya sudah cukup untuk membuat dada terasa sesak setiap kali melihat wajah suaminya sendiri. Ia mulai menyalahkan diri. Apakah benar ia terlalu sibuk mengurus rumah dan anak hingga lupa memperhatikan suami? Tapi jika benar demikian, kenapa Randy tak memilih untuk bicara? Kenapa justru mencari pelukan dari wanita lain saat istrinya berjibaku menyelamatkan anak mereka? Satu malam, saat Raka mulai membaik dan tertidur pulas, Naira berdiri di balkon kecil rumah sakit, menghirup udara malam yang dingin dan lembab. Randy menyusul. Berdiri di sampingnya. Hening sejenak. Kamu capek, ya? Tanyanya pelan. Naira tidak langsung menjawab. Ia menatap lampu-lampu kota yang temaram. Capek itu bukan cuma soal fisik, Ren.
tapi juga soal rasa yang dipikul sendirian. Randy menghela napas. Aku minta maaf. Naira menoleh. Maaf karena sibuk main HP waktu anak kita kritis? Atau maaf karena kamu bilang, kangen, ke perempuan lain di balik punggungku? Randy terdiam. Ia tak menyangka Naira tahu. Aku nggak sengaja dengar, Ren. Dan aku nggak kaget. Karena dari awal, semua isyarat itu sudah ada. Aku cuma pura-pura nggak paham. Suara Naira mulai lirih. Aku tahu, kadang perempuan memang terlalu pandai berpura-pura kuat. Tapi itu bukan berarti dia nggak terluka. Randy menatapnya. Tapi tatapan itu tak lagi bisa menembus hati Naira. Sesuatu telah berubah. Aku nggak tahu Clara itu siapa bagimu. Tapi jelas dia bukan bagian dari pernikahan ini. Dan kamu yang mengizinkannya masuk. Randy mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku bingung, Nay. Aku kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak bisa lepas dari kamu. Naira tersenyum miris. Kamu bukan kehilangan aku. Kamu cuma kehilangan kenyamanan yang kamu tinggalkan sendiri. Saat malam kian larut, Naira masuk kembali ke ruangan. Ia duduk di samping Raka dan menggenggam tangan mungil itu. Air mata jatuh pelan, tanpa suara. Dalam hati ia berkata, kalau harus aku sendiri, maka aku akan kuat untuk anakku. Tapi jangan salahkan aku jika suatu hari nanti, aku lelah menanti kamu pulang ke rumah yang sudah kamu lupakan. Dan di balik layar ponsel Randy yang tergeletak di meja, sebuah pesan baru masuk dari Clara. Aku tahu ini berat. Tapi kamu berhak bahagia, Ren. Aku di sini kalau kamu butuh tempat pulang. Dan untuk pertama kalinya, Randy tidak langsung membalas pesan itu. Ia hanya duduk dalam hening, menatap istri dan anaknya dari kejauhan, dan mulai bertanya-tanya, bahagia seperti apa yang selama ini sebenarnya ia cari? Tapi jangan salahkan aku jika suatu hari nanti, aku lelah menanti kamu pulang ke rumah yang sudah kamu lupakan. Kalimat itu baru semalam terucap dalam hati Naira. Namun takdir ternyata tak memberinya cukup waktu untuk menanti. Pagi itu, dunia yang ia genggam dengan sisa kekuatan terakhir, hancur berkeping-keping di pelukannya sendiri. Raka, anak yang selama ini menjadi alasan Naira terus berdiri, mengembuskan napas terakhir dalam pelukannya. Seng. Tanpa suara. Tanpa tangis. Tubuh kecil itu tiba-tiba lemas. Tak lagi meronta atau menggeliat seperti biasanya. Nak, Raka, bangun. Sayang. Mama di sini. Bangun, ya? Suara Naira mulai gemetar. Tubuhnya mengguncang kecil tubuh anaknya. Berharap hanya mimpi buruk yang sedang berlangsung. Namun wajah Raka pucat. Bibirnya membiru. Matanya tak lagi menatap meski terbuka setengah. Keheningan menyayat ruangan rumah sakit yang biasanya sibuk dengan suara mesin dan langkah kaki. Kali ini, waktu seperti berhenti tepat di detik itu. Dokter, perawat, tolong. Tolong anak saya, jerit Naira sambil mengangkat tubuh Raka dan berlari keluar ruangan. Beberapa tenaga medis datang tergesa, mengambil tubuh kecil itu dari gendongannya dan segera melakukan tindakan. CPR. Alat bantu napas. Suntikan. Monitor. Naira berdiri terpaku di balik pintu kaca. Dadanya sesak, matanya basah, tubuhnya nyaris ambruk jika saja dinding tak menjadi tumpuan. Ia menggigit bibirnya sendiri untuk menahan teriakan yang hendak meledak. Randy datang 5 menit kemudian. Terlambat. Ia masih sempat melihat tim medis berusaha menyelamatkan Raka. Namun tatapan matanya kosong, seperti tidak benar-benar sadar apa yang sedang terjadi. 15 menit. 20. Hingga akhirnya, monitor menunjukkan garis lurus. Maaf, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Suara dokter terdengar jauh di telinga Naira. Dunia berguncang. Dunianya benar-benar hancur. Naira menjerit, kali ini tak bisa dibendung.
Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar hebat saat ia kembali memeluk tubuh Raka yang kini dingin dan diam. Maafin Mama, Nak. Mama nggak jaga kamu baik-baik. Bangun, sayang. Mama mohon. Bangun, ya, Raka. Randy hanya berdiri di sudut ruangan. Matanya memerah, tapi ia tidak mendekat. Tidak ada pelukan. Tidak ada genggaman. Tidak ada kalimat yang terucap untuk istrinya. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Pemakaman berlangsung keesokan harinya. Langit mendung, seolah mengerti luka yang sedang merajam dada seorang ibu yang baru kehilangan separuh jiwanya. Orang-orang berdatangan. Tetangga, keluarga, rekan. Semua membawa air mata, tapi tak ada yang bisa menenangkan Naira. Ia duduk bersimpuh di depan makam kecil itu, memeluk nisan yang baru saja dipancang, dan menangis dalam diam. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi jeritan. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Saat itu, Randy berdiri beberapa meter di belakangnya, sibuk memegang ponsel. Beberapa kali menengok ke arah kanan dan kiri, seolah ingin memastikan tak ada yang memperhatikan. Tapi Naira mendengar. Meski dalam tangis, telinganya menangkap suara pelan dari bibir suaminya sendiri. Maafkan aku, Clara. Aku nggak bisa datang malam ini. Anakku baru dikubur. Dek. Dunia yang tadi sudah hancur, kini benar-benar hilang dari pijakan. Naira menunduk semakin dalam, menggenggam tanah makam erat-erat, mencoba menyembunyikan gemetar di tubuhnya. Tapi tak ada yang bisa ia sembunyikan dari hatinya sendiri. Clara. Lagi-lagi nama itu. Bahkan di saat mereka baru saja menguburkan anak mereka, suaminya masih memikirkan perempuan lain. Sungguh, luka ini terlalu dalam untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi Naira tidak bereaksi. Ia memilih diam. Bukan karena tidak merasa, tapi karena rasa sakitnya sudah melampaui kemampuan untuk berbicara. Ia sudah tidak tahu bagaimana caranya marah, berteriak, atau memaki. Yang tersisa hanyalah kehancuran yang tidak bersuara. Malamnya, rumah mereka sunyi. Sepi seperti kuburan. Tidak ada suara Raka yang biasanya merengek minta dibacakan dongeng. Tidak ada suara kecil memanggil, Mama, Papa, dari balik kamar. Naira duduk di kamar Raka. Matanya menatap kosong ke arah ranjang kecil yang kini rapi, tanpa tubuh mungil yang biasanya berguling-guling di atasnya. Ia memeluk selimut Raka, menciumi bantalnya, dan menangis dalam bisu. Randy pulang malam. Ia masuk ke rumah tanpa suara, tak langsung menuju kamar, melainkan ke dapur, lalu ke balkon, lalu ke kamar mandi. Entah sedang apa. Naira keluar kamar Raka dan melihat suaminya berdiri di balkon sambil kembali menatap layar ponselnya. Wajah Randy tampak letih, namun bukan karena duka. Matanya tidak sembab. Bahkan ekspresinya tak menunjukkan kehilangan yang sepadan. Seolah, yang dikubur tadi pagi hanya seorang kenalan jauh, bukan anak kandungnya sendiri. Masih sibuk dengan Clara? Tanya Naira tiba-tiba, suaranya pelan tapi menusuk. Randy tersentak. Ia mematikan layar ponselnya cepat-cepat dan menyembunyikannya di balik saku celana. Kamu dengar? Tanyanya canggung. Naira tersenyum miris. Anakku baru dikubur. Dan kamu bilang, gak bisa datang malam ini, ke wanita lain. Apa menurutmu aku tuli? Randy menghela napas, mencoba mendekat. Tapi Naira mengangkat tangan, menahan. Aku cuma ingin tahu satu hal. Ren, apa selama ini aku cuma jadi pelengkap di hidupmu? Sekadar ibu dari anakmu, tukang masak, tukang bersih rumah, bukan istri, bukan teman, bukan pasangan. Bukan begitu, Nay. Aku. Kalau memang bukan, kenapa kamu tetap menjaga hubungan dengan perempuan itu bahkan setelah anak kita pergi? Naira tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menunduk, memeluk dirinya sendiri. Rasa dingin yang menusuk,
rasa sepi yang menyayat, dan rasa kehilangan yang belum sempat pulih, kini ditimpa dengan rasa dikhianati yang tak terkatakan. Aku kehilangan segalanya, Ren. Semuanya. Dan kamu masih tega. Randy terdiam. Tidak mencoba membela diri. Mungkin karena ia tahu, kali ini tidak ada yang bisa membenarkan perbuatannya. Kalau kamu memang sudah tidak mencintai aku, kalau kamu memang merasa Clara bisa buat kamu lebih bahagia, silakan pergi. Aku tidak akan tahan kamu di sini hanya karena kasihan. Aku nggak pernah bilang mau ninggalin kamu, Nay. Lalu kamu maunya apa? Punya dua dunia? Di satu sisi jadi suami dan ayah yang baik, di sisi lain jadi laki-laki yang mencintai wanita lain? Dunia mana yang kamu pilih, Ren? Randy menunduk. Ia tak bisa menjawab. Naira menarik napas dalam. Mulai malam ini, jangan tidur di kamar kita. Ambil bantalmu, tidur di ruang tamu. Dan kalau kamu masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, mulai besok, putuskan Clara. Hening. Kalau tidak, Naira menatap tajam, aku yang akan pergi. Randy akhirnya berjalan pelan menuju kamar, mengambil bantal dan selimut tanpa bicara sepatah kata pun. Ia tahu, semua isyarat telah berubah menjadi kenyataan. Dan kenyataan itu tidak memihaknya. Sementara Naira kembali ke kamar Raka. Ia membaringkan diri di ranjang kecil itu, memeluk bantal anaknya yang masih wangi. Air mata mengalir lagi. Tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan anak, melainkan karena menyadari bahwa ia juga kehilangan suaminya jauh sebelum Raka pergi. Dalam gelap, ia berbisik lirih. Maafkan Mama, Nak. Mama gagal menjaga kamu. Mama juga gagal menjaga rumah ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naira benar-benar merasa sendirian. Tak ada lagi Raka. Tak ada lagi Randy yang utuh. Hanya dirinya, dan luka yang tak tahu kapan bisa sembuh. Namun pagi berikutnya, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Tangis yang dulu menjadi pelarian setiap kali ia merasa hancur, perlahan mengering. Naira bangun dengan langkah yang lebih tegas, menatap cermin dengan mata yang berbeda. Ia tidak akan menangis lagi di depan Randy. Ia tak ingin lagi menjadi sosok yang lemah yang bisa dilukai sesuka hati. Setelah berhari-hari mengurung diri di kamar dan menangis tanpa henti, Naira mulai menyusun rencana. Ia tahu, ia harus bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Raka yang sudah tiada. Bisnis kuliner warisan almarhum ayahnya yang dulu sempat terabaikan kini menjadi harapan dan tempat pelarian. Setiap lembar nota dan buku catatan lama yang berdebu ia selamatkan, membaca ulang resep-resep rahasia keluarga yang dulu membuat ayahnya bangga. Ia sadar, ini bukan sekadar warisan biasa, tapi peluang untuk membangun kembali hidupnya yang hancur. Di sela-sela kesibukan merapikan dokumen dan meracik resep, Naira mulai membenahi penampilannya. Dari yang dulu selalu terlihat kusam dan letih, ia mulai berdandan cantik, memakai baju-baju yang membuatnya merasa kembali hidup. Rambutnya yang dulu berantakan kini rapi tertata. Kulitnya mulai bersinar kembali meski bekas tangis dan lelah masih membekas di sudut matanya. Ia aktif bersosialisasi kembali, perlahan membuka diri pada dunia luar yang sempat ditutup rapat. Di setiap pertemuan dengan teman lama atau tetangga sekitar, Naira tersenyum hangat, meski senyum itu bukan untuk Randy. Senyum yang lahir dari rasa percaya diri yang kembali tumbuh dan harapan yang mulai menyala lagi di dadanya. Ia ikut pertemuan komunitas kuliner, mulai menerima pesanan kecil-kecilan dari tetangga, bahkan ikut acara bazar makanan untuk memperkenalkan warisan ayahnya kepada publik. Semuanya ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan Randy. Sementara itu, Randy mulai memperhatikan perubahan pada istrinya. Dari jarak jauh, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Naira yang dulu sering menangis dan murung kini terlihat bercahaya. Tatapannya lebih tegas, sikapnya lebih mandiri, dan ia tampak lebih hidup.
Randy merasa aneh, sekaligus senang melihat itu. Ia berpikir mungkin luka itu sudah sembuh, dan rumah tangga mereka bisa kembali seperti dulu. Namun, ada juga perasaan lain yang membuatnya tidak nyaman. Ada jarak yang tak bisa ia jelaskan, sesuatu yang membuat Naira tidak lagi menjadi wanita yang ia kenal. Di rumah, Naira tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu yang baik, tapi tak lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Ia menyimpan semua perasaannya rapat-rapat, tidak lagi memberikan kesempatan untuk Randy meremehkan atau menyakitinya. Jika dulu ia selalu menunggu Randy pulang dengan harap-harap cemas, kini ia lebih sibuk dengan kegiatan dan usahanya sendiri. Kadang, saat Randy mengajaknya berbicara, Naira hanya tersenyum dingin dan mengalihkan pembicaraan. Ia belajar menahan amarah dan kecewa tanpa harus meledak-ledak. Di balik senyum yang terlihat cerah, sebenarnya Naira menyimpan luka dalam yang belum benar-benar sembuh. Setiap kali teringat bisikan Randy di pemakaman, hatinya tetap sakit. Tapi ia bertekad, ia tidak akan membiarkan luka itu menguasai hidupnya. Ia akan tersenyum, tapi tidak untuk Randy lagi. Senyumnya adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Naira menatap Randy dalam-dalam, menimbang kata-katanya sebelum menjawab, "Terima kasih, Ren. Aku memang harus kuat, untuk Raka dan untuk diriku sendiri." Suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang tak terbantahkan. "Aku harap kamu juga bisa berubah." Randy mengangguk, meski ada rasa bersalah yang belum ia ungkapkan. Tapi Naira sudah tidak ingin mendengar alasan lagi. Yang penting sekarang adalah tindakan, bukan kata-kata. Seiring berjalannya waktu, Naira makin fokus dengan bisnis kulinernya. Ia mulai mendapat pelanggan tetap, dan reputasinya perlahan naik. Teman-teman lama yang dulu meragukan kemampuannya, kini mulai memujinya. Naira merasa hidupnya perlahan kembali. Ia mulai percaya, meski duka dan pengkhianatan begitu dalam, kehidupan harus terus berjalan. Di sisi lain, Randy merasa semakin terasing dari Naira. Setiap kali mencoba mendekat, ia selalu dihadapkan dengan tembok dingin yang dibangun istrinya. Ia menyadari bahwa ia harus benar-benar memperbaiki diri jika masih ingin mempertahankan keluarga mereka. Tapi ia juga bingung harus mulai dari mana. Malam-malam di rumah kini berbeda. Tidak ada lagi suara tangis atau kemarahan yang memecah keheningan. Hanya ada kesunyian yang kadang terasa menyiksa. Naira memilih untuk tidur di kamar sendiri, menjaga jarak agar ia tidak terluka lagi. Ia mulai menulis jurnal harian, mencurahkan segala perasaannya tanpa harus berbicara dengan siapapun. Ini menjadi cara baginya untuk bertahan. Suatu malam, saat sedang menulis di meja makan, Naira menatap langit-langit dan berkata pelan, "Aku akan tersenyum, tapi tidak untukmu lagi, Ren. Aku harus melangkah maju tanpa harus menengok ke belakang." Dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini masih panjang. Luka masih ada, pengkhianatan masih membekas. Tapi kali ini, ia siap berjuang bukan untuk menyelamatkan hubungan yang sudah retak, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di hari-hari berikutnya, Naira semakin dikenal sebagai wanita yang kuat dan mandiri. Ia tak lagi bergantung pada Randy atau siapapun. Walau dalam diam, ia tetap berharap suatu saat nanti Randy bisa berubah dan menebus semua kesalahan. Tapi jika tidak, ia sudah siap melanjutkan hidupnya sendiri. Randy yang melihat itu, merasa kehilangan. Ia tahu kesempatan untuk memperbaiki semuanya semakin tipis. Tapi ia tidak menyerah. Ia mulai berusaha hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ia mencoba mengajak Naira bicara dari hati ke hati, mencoba membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Namun Naira tetap waspada. Setiap kata dan sikapnya diukur dengan hati-hati. Ia tidak ingin terluka lagi. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan tersenyum, tapi tidak untuk Randy. Senyumnya adalah senyum seorang pejuang yang bangkit dari reruntuhan.
Begitulah hari-hari mereka berlalu, dengan jarak yang semakin jauh, tapi juga dengan harapan yang perlahan tumbuh. Naira belajar untuk mencintai dirinya sendiri, dan Randy belajar untuk menjadi suami yang pantas dicintai kembali. Apakah mereka bisa kembali utuh? Ataukah luka ini akan jadi jurang yang memisahkan? Waktu yang akan menjawab. Namun yang pasti, Naira sudah berubah. Ia bukan lagi perempuan yang menangis dan patah hati. Ia adalah wanita yang siap melangkah ke depan, dengan senyum yang bukan lagi untuk Randy, tapi untuk dirinya sendiri dan masa depannya. Naira bukan lagi perempuan yang menangis dan patah hati. Ia adalah wanita yang siap melangkah ke depan, dengan senyum yang bukan lagi untuk Randy, tapi untuk dirinya sendiri dan masa depannya. Bisnis kuliner warisan ayahnya yang dulu dianggap remeh kini berubah menjadi lahan kesuksesan yang membanggakan. Setiap hari ia menerima pesanan kue, makanan catering, bahkan pesanan dari acara besar yang dulu hanya bisa ia impikan. Rumah kecil di pinggir kota yang dulu sunyi kini berubah menjadi pusat aktivitas yang ramai dengan karyawan dan pelanggan yang datang silih berganti. Berkat kerja keras dan tekad yang kuat, Naira berhasil mengubah hidupnya, dan secara perlahan dunia mulai mengakui kemampuannya. Randy, yang dulu sering absen dan cuek, kini mulai menunjukkan wajah baru. Ia datang ke rumah dengan membawa bunga, sesekali membelikan hadiah kecil untuk Naira, dan bahkan mengajak keluar makan malam, meski tidak sesering dulu. Ia mulai bangga pada istrinya yang sukses, dan bahkan tanpa sadar mulai bergantung kembali secara emosional pada Naira, yang dulu ia anggap remeh. Randy mengaku bahwa selama ini ia merasa kehilangan arah dan sangat membutuhkan Naira. Ia mulai sering curhat dan minta nasihat, serta semakin sering meminta bantuan finansial untuk urusan kantor yang rumit. Situasi itu membuat Randy kembali terlihat seperti pria yang hangat dan penuh perhatian. Walaupun di balik itu, ada rasa bersalah yang dalam karena selama ini ia sudah menyakiti hati Naira. Sementara Clara, wanita yang dulu mengisi hari-hari Randy dengan perhatian manja dan hadiah kecil, mulai perlahan tersingkir dari kehidupan Randy. Ia menyadari bahwa Randy mulai menjauh dan lebih memilih kembali ke Naira, meski Clara berusaha keras untuk mempertahankan kedekatan mereka. Clara merasa ditinggalkan dan frustasi. Ia bahkan mulai merasakan cemburu yang membara ketika melihat Randy kembali menghabiskan waktu dengan Naira. Namun, Clara tak bisa berbuat banyak selain menyimpan luka dan kecewa sendirian. Ia masih berharap suatu saat Randy akan benar-benar memilih dirinya. Tapi ia juga tahu, hari-hari indah bersama Randy mulai berakhir. Di tengah perubahan itu, Naira mulai merasakan kebahagiaan yang dulu sempat hilang. Ia melihat kembali suaminya yang dulu manja dan penuh perhatian, walau kini dibalut dengan sikap yang lebih dewasa dan penuh penyesalan. Randy mulai berusaha memperbaiki kesalahannya, tetapi Naira tetap berhati-hati. Ia tak ingin terlalu cepat membuka hatinya kembali, apalagi setelah semua luka yang pernah terjadi. Namun, ia juga tidak bisa menutup diri sepenuhnya. Ada secercah harapan dalam hatinya. Harapan bahwa rumah tangga mereka bisa diperbaiki, bahwa keluarga kecil yang sempat retak itu bisa utuh kembali. Maka, dengan tekad yang kuat, Naira mulai menyiapkan sebuah kejutan besar untuk ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7. Ia ingin mengubah momen itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk Randy dan masa depan keluarga mereka. Naira berencana mengadakan pesta kecil di rumah, mengundang beberapa teman dekat dan keluarga, dengan dekorasi cantik, makanan lezat hasil masakannya sendiri, serta acara penuh kenangan yang bisa mengobati luka dan menyatukan kembali hati yang sempat terpisah. Ia ingin Randy tahu, bahwa meskipun ia telah terluka, ia masih ingin memberi kesempatan dan membangun kembali cinta mereka. Namun Randy, yang selama ini masih diselimuti rasa bersalah dan kebingungan, mengira bahwa ulang tahun pernikahan ini akan menjadi momen indah penuh romantisme seperti dulu. Ia membayangkan pesta itu akan menjadi ajang untuk mempererat cinta mereka dan melupakan semua masalah yang pernah ada. Karena itu,
Ia mulai mempersiapkan dirinya untuk menunjukkan sisi terbaik, mencoba membuktikan bahwa ia adalah suami yang layak dicintai kembali. Tapi ia belum tahu apa yang sebenarnya sudah disiapkan Naira untuknya. Hari ulang tahun pernikahan tiba dengan cepat. Rumah Naira sudah berubah total. Lampu-lampu hias berkelap-kelip, meja makan penuh dengan hidangan menggoda, bunga-bunga segar menghiasi setiap sudut ruangan, dan musik lembut mengalun di latar belakang. Teman-teman dekat dan keluarga yang diundang mulai berdatangan satu persatu, mengisi ruang tamu dengan tawa dan kehangatan. Naira tampak anggun dalam balutan gaun sederhana tapi elegan. Senyumnya cerah meski hatinya masih menyimpan keraguan. Randy datang terlambat, seperti biasa, dengan wajah sedikit gugup dan penuh harap. Ketika ia melangkah masuk, ia melihat semua persiapan itu dan merasakan getaran hangat di dadanya. Ia terpana melihat betapa Naira telah bekerja keras untuk membuat momen ini menjadi istimewa. Ia berusaha menahan air mata, merasa bersyukur sekaligus malu atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Ia melangkah menghampiri Naira, meraih tangannya dengan penuh kasih sayang. Namun di balik senyum dan keramaian, ada perasaan berat yang membayang di benak Naira. Ia tahu bahwa hari ini bukan hanya soal merayakan cinta, tapi juga tentang menguji seberapa besar tekad Randy untuk berubah. Ia ingin tahu apakah Randy benar-benar tulus, atau hanya berusaha menutupi kesalahan dengan kata-kata manis dan tindakan sementara. Naira ingin memberikan kesempatan, tapi tidak ingin lagi terluka. Pesta berlangsung hangat dengan canda tawa dan cerita nostalgia. Teman-teman dan keluarga berbagi kenangan manis tentang perjalanan cinta Naira dan Randy, tentang suka duka yang mereka lalui bersama. Naira terlihat menikmati momen itu, meski matanya selalu mencari sosok Randy untuk memastikan bahwa ia benar-benar hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Di tengah acara, Naira tiba-tiba berdiri dan mengangkat gelasnya. Suasana hening seketika, semua mata tertuju padanya. Dengan suara yang tenang tapi tegas, Naira mulai berbicara. Terima kasih sudah datang di hari yang sangat berarti ini. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Banyak hal yang sudah kita lalui, suka dan duka, tawa dan air mata. Hari ini aku ingin kita semua mengingat kembali kenangan itu, dan yang paling penting, aku ingin kita belajar untuk memulai lembaran baru. Randy menatap Naira dengan penuh harap, menunggu kata-kata selanjutnya. Namun, Naira melanjutkan, aku tidak akan berbohong, aku masih sakit dan terluka. Tapi aku percaya bahwa setiap luka bisa sembuh dengan waktu dan usaha. Aku ingin kita berdua berusaha, bukan hanya untuk kita, tapi untuk masa depan anak-anak kita. Aku ingin kita belajar untuk saling percaya dan menghargai lagi. Mata Randy berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. Ia tahu Naira berusaha memberi kesempatan, dan ia harus membuktikan bahwa ia pantas mendapatkannya. Ia berdiri, mendekati Naira, dan menggenggam tangan istrinya erat-erat. Naira, aku janji. Aku akan berubah. Aku tidak mau kehilanganmu dan keluarga ini. Aku akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Tiba-tiba, dari arah belakang, Clara muncul tanpa diundang. Semua mata tertuju padanya. Suasana langsung tegang. Clara menatap Naira dan Randy dengan mata penuh luka dan amarah yang tersembunyi. Ia berkata pelan tapi jelas, Randy, aku tahu kamu berusaha memperbaiki semuanya. Tapi jangan lupa, aku juga pernah menjadi bagian dari hidupmu. Jangan anggap aku begitu saja. Randy terkejut, bingung harus berbuat apa. Naira juga terpaku, hatinya bergejolak antara marah dan sedih. Suasana yang semula hangat berubah menjadi tegang. Semua tamu menunggu reaksi dari pasangan itu. Naira menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, Clara, hari ini bukan waktunya membahas masa lalu. Aku sudah memaafkan, tapi aku memilih melangkah maju. Aku ingin fokus pada keluarga dan masa depan yang lebih baik. Ia memandang Randy, aku berharap kamu juga bisa memilih hal yang sama.
Clara menatap mereka sejenak, lalu perlahan mundur meninggalkan ruangan dengan kepala tertunduk. Randy menatap Naira dengan mata penuh penyesalan dan tekad baru. Pesta ulang tahun pernikahan itu berakhir dengan campuran perasaan haru, harapan, dan ketegangan. Tapi satu hal yang pasti, Naira sudah tidak lagi menjadi perempuan yang patah hati. Ia sudah memilih untuk tersenyum, berjuang, dan mencintai dirinya sendiri lebih dari sebelumnya. Randy, meski masih punya banyak hal untuk diperbaiki, mulai belajar tentang arti kesetiaan dan komitmen sejati. Dan di balik semua itu, sebuah babak baru dari kehidupan mereka mulai terbuka. Babak yang penuh tantangan, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Babak baru kehidupan mereka memang telah terbuka, penuh tantangan dan harapan yang tak pernah padam. Tapi siapa sangka bahwa ujian terbesar justru menanti di depan mata. Pada pesta ulang tahun pernikahan ke-7 itu, di tengah suasana yang hangat sekaligus tegang, Naira sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar momen nostalgia atau permintaan maaf. Kini, dengan hati yang tegar dan penuh keyakinan, ia bersiap memberikan hadiah terakhirnya kepada pengkhianat yang selama ini menyakiti dirinya dan keluarganya. Sebuah hadiah yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Randy dan Clara. Malam itu, rumah keluarga besar yang dulu dipenuhi tawa dan cerita hangat berubah menjadi panggung drama yang penuh ketegangan. Keluarga besar, teman-teman dekat, bahkan beberapa kolega bisnis hadir dengan rasa penasaran bercampur haru, tak menyangka bahwa acara yang seharusnya menjadi perayaan bahagia ini justru akan menjadi momen paling dramatis dalam hidup mereka. Naira tampak anggun dan memukau dengan gaun panjang berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan elegan, rambut terurai rapi, dan tatapan matanya tajam namun tenang. Senyumnya menawan, tapi siapa yang tahu apa yang tersimpan di baliknya? Sebuah kekuatan yang telah dibangun dari luka, air mata, dan keberanian untuk bangkit. Ketika lampu ruangan dimatikan dan layar proyektor dinyalakan, semua mata tertuju padanya. Dengan suara lantang dan penuh kontrol, Naira memulai sebuah pidato singkat tentang arti kejujuran, kepercayaan, dan pengkhianatan dalam sebuah rumah tangga. Sebelum semua orang bisa menebak arah pembicaraannya, layar mulai menampilkan video rekaman yang selama ini ia simpan rapat-rapat, bukti tak terbantahkan tentang perselingkuhan Randy dengan Clara, wanita yang dulu dianggap sebagai sahabat dan saingan sekaligus pengacau rumah tangga mereka. Setiap adegan yang terpampang di layar menjadi seperti pisau yang menusuk dada Randy. Dia terlihat tercengang, wajahnya berubah menjadi merah padam, dan seluruh tubuhnya gemetar malu. Suara tawa dan bisik-bisik tamu memenuhi ruangan saat mereka menyaksikan betapa dalamnya pengkhianatan yang telah terjadi selama ini. Clara yang duduk di salah satu sudut ruangan, wajahnya memucat, berusaha menutupi rasa malu dan paniknya. Beberapa tamu yang sebelumnya simpati pada Clara kini menatapnya dengan tatapan penuh penghakiman. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Naira membuka fakta bahwa Clara sebenarnya bukan sekadar kekasih gelap yang menyelinap dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ia mengungkap bahwa Clara selama ini memanfaatkan Randy bukan karena cinta, melainkan demi menjatuhkan saingan bisnisnya yang juga merupakan pesaing kuat dalam perusahaan tempat Randy bekerja. Clara menggunakan hubungannya dengan Randy untuk mendapatkan informasi rahasia dan mengatur skenario agar Randy menjadi alat untuk menghancurkan reputasi orang lain, termasuk Naira sendiri. Ini adalah sebuah konspirasi yang rumit dan kejam, yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam dan terpana. Dengan tenang, Naira menatap Randy dan berkata, "Aku sudah memberi kamu banyak kesempatan, tapi aku juga punya batas. Cinta tidak seharusnya membawa luka, apalagi pengkhianatan. Malam ini, aku ingin kita akhiri semua ini dengan cara yang jelas dan tegas." Ia kemudian menyerahkan sebuah amplop tebal yang berisi surat cerai kepada Randy, yang hampir tidak bisa berkata-kata karena rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Randy mencoba untuk membela diri, meronta meminta maaf, bahkan berjanji untuk berubah, tapi semua itu terasa sia-sia. Naira hanya tersenyum dingin.
Sebuah senyum yang penuh kekuatan seorang wanita yang sudah melewati badai dan kini berdiri tegak tanpa rasa takut. Dengan langkah pasti, ia meninggalkan ruangan itu, melewati tatapan penuh simpati, kaget, dan terkadang kagum dari para tamu yang menyadari bahwa perempuan yang dulu lemah kini telah menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Setelah pesta usai, Naira menatap langit malam yang gelap dan penuh bintang. Dalam hatinya, ada rasa lega sekaligus haru. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi langkah pertamanya sudah tepat. Ia bertekad membangun hidup baru yang jauh lebih baik, tanpa harus terikat pada masa lalu yang penuh luka. Sementara itu, Randy dan Clara menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka, terjebak dalam penyesalan dan kehancuran yang mereka sendiri ciptakan. Cerita ini pun berakhir dengan sebuah pesan kuat tentang keberanian, keteguhan hati, dan arti sejati dari cinta yang tidak hanya indah di permukaan, tapi juga penuh dengan kejujuran dan kesetiaan. Naira telah memenangkan pertempuran hidupnya, bukan dengan amarah atau dendam, tapi dengan kekuatan senyum dan keputusan yang tegas. Hadiah terakhirnya untuk pengkhianat yang pernah mencoba menghancurkannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap keluarga, tidak selalu semuanya berjalan mulus. Ada saatnya kita diuji dengan pengkhianatan, kesedihan, dan kekecewaan yang mendalam. Namun, jangan pernah biarkan luka itu menghapus kekuatan dalam diri kita. Keteguhan hati, keberanian untuk berdiri sendiri, dan kejujuran adalah kunci untuk melewati semua badai hidup. Ingatlah, cinta yang sejati bukan hanya soal kebahagiaan bersama, tapi juga tentang saling percaya dan menghargai. Jika suatu saat kamu menghadapi pengkhianatan atau rasa sakit, jangan ragu untuk bangkit dan memperjuangkan kebahagiaanmu sendiri. Karena kamu pantas untuk dicintai dan dihormati dengan tulus. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Naira, Randy, dan keluarga kecil mereka. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk selalu menjaga kepercayaan dan cinta dalam hidup kita. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, dan jangan pernah kehilangan harapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan semoga hari-hari kalian penuh dengan cinta dan kebahagiaan yang hakiki. Salam hangat dari saya. Sampai bertemu lagi.